Diperlihatkan di sebuah bandara, seorang gadis bernama Chloe baru saja tiba usai ia mengambil cuti kuliah selama 2 hari. Ia pulang kampung untuk merayakan ulang tahun ayahnya, sekaligus menghabiskan waktu bersama kedua orang tuanya. Namun sayang, ibu Chloe yang bernama Maria bilang kalau saat ini ayah Chloe tidak bisa ikut karena mendapatkan tugas penerbangan yang mendadak. Mendengar itu, Chloe pun kecewa dan merasa kalau ayahnya tidak sayang kepadanya. Sementara di lain sisi nampak seorang penulis dan wartawan terkenal bernama William yang tengah dikerumuni oleh para penggemarnya. Namun saat salah satunya bertanya soal Alkitab, tiba-tiba Chloe memutus pembicaraan itu, seakan-akan ia punya kekecewaan terhadap Tuhan. Him? Singkat cerita, Chloe dan William pun saling berkenalan. Di samping itu, ayah Chloe yang bernama Ray juga baru sampai dan akan bertugas bersama pramugari bernama Hetty yang ternyata ia adalah gadis simpanan Ray. Melihat bapaknya yang tengah akrab dengan gadis lain, Chloe pun curiga, terlebih lagi saat ia tahu kalau Ray tidak memakai cincin pernikahannya. It's in my car. I never wear it when I fly. Setelah obrolan singkat itu, Chloe memaksa ayahnya untuk menunda penerbangan karena dalam 2 hari ini ia harus kembali pergi dan tidak bisa menghabiskan waktu bersama lagi. Namun karena ini adalah tugas mendadak, Ray pun menolak dan berharap ia bisa bertemu dengan Chloe di lain waktu lagi. You okay? Setelah obrolan itu, William ternyata ada di belakang Chloe. Mereka pun mengobrol dan Chloe cerita tentang kekecewaannya terhadap ayahnya dan terutama kepada Tuhan. Well, I'm sure he would have stayed if... Ia merasa Tuhan mengizinkan ayahnya pergi bertepatan dengan hari pulangnya Chloe. William kemudian bilang kalau Tuhan tidak pernah merencanakan hal buruk dan semuanya dalam kendalinya. Big old baby in her arms. Seusai mengobrol, Chloe pun kembali pulang ke rumah sementara William pergi menuju pesawat tempat Ray akan menjadi pilot di sana. Yeah, and you had me flying east. Thanks. Sesampainya di rumah, Chloe disambut oleh adiknya dan juga Maria yang kemudian mereka pun mengobrol berdua. I told him you were a fan. Oh. Maria bilang kalau ia bersyukur meskipun Ray tidak di rumah, namun setidaknya Tuhan membawa Chloe bersamanya. Mendengar kata Tuhan, seketika Chloe marah karena ia merasa kalau ia pulang dengan kekuatannya sendiri, mulai dari pesan tiket sampai bisa sampai di rumah itu. Bahkan Chloe juga kecewa karena Tuhan mengizinkan ayahnya pergi di hari ia pulang. Maria kemudian mengingatkan Chloe untuk selalu berdoa dan bersyukur, mengingat tidak ada yang tahu kapan waktu Tuhan akan datang untuk kedua kalinya. Dirasa pembicaraan itu terlalu berat, Chloe pun pergi dan membawa adiknya bersamanya. Sementara di bandara, Ray ditemani sahabatnya Chris untuk siap lepas landas menuju Australia. Singkat cerita, pesawat mereka terbang tanpa ada kendala, begitupun juga dengan beberapa penumpang yang nampak tenang dan menikmati perjalanan itu. Welcome aboard Pancon Flight 2572. Dirasa tidak ada kendala, Ray pun pergi menemui Hetty untuk memberitahu kalau ia sudah siap dengan tiket wisata berdua di Australia. Di lain sisi, Chloe bersama adiknya Jim nampak baru tiba di sebuah mall. Dan di sana Jim bertanya soal keharmonisan keluarga mereka karena ia merasa kalau ayah ibunya tidak seharmonis dulu. Tak ingin adiknya sedih, Chloe bilang kalau semuanya akan baik-baik saja. Dan begitu mereka berpelukan, dalam sekejap mata, Jim dan juga sebagian orang menghilang, meninggalkan barang yang fana, mulai dari baju, tas, dan yang lainnya. Sekelompok orang di pesawat juga merasakan hal yang sama. Mereka panik
terlebih lagi saat tahu kalau anaknya telah menghilang. Pesawat itu mulai goyah dan begitu Ray masuk ke kabin, ia sudah tidak melihat Chris, membuat pesawat itu mulai hilang kendali. Sama dengan yang lain, Chris menghilang dengan menyisakan hal-hal yang fana. Chloe masih belum paham akan kejadian ini, kerusakan, tabrakan, bahkan ada pesawat yang jatuh karena pilotnya menghilang. Di tengah ketegangan yang terjadi, para penumpang justru menuduh pilot dan malah melabrak pintu kabin. Dirasa ini berbahaya, Ray langsung mematikan AC, sehingga mereka pun mulai kembali duduk untuk bisa bernafas. Setelah pesawat stabil, Ray meminta Hetty untuk mengecek kondisi penumpang yang tersisa. Namun, begitu tahu semua pramugari telah menghilang, Hetty pun kembali dan menangis. Ray, what is happening? Hattie. Mereka tidak tahu apa yang terjadi, begitupun juga dengan semua penumpang yang ada di sana. Sementara di daratan, kerusuhan terjadi, mulai dari perampokan, tabrakan, dan juga berbondong-bondong orang yang berobat ke rumah sakit karena terluka. Ray kemudian mencoba menelpon istrinya Maria, namun sayangnya tidak ada jawaban. William kemudian merekam kondisi ini dan banyak penumpang yang masih takut karena anak ataupun orang terdekat mereka hilang secara misterius. Salah seorang gadis bilang kalau ia tahu kemana orang-orang yang hilang itu. Namun karena syok, William mencoba menenangkannya. No! Di malam itu, Ray mencoba menghubungi landasan pacu, namun tidak ada jawaban, yang kemungkinan mereka yang di sana juga menghilang. 1581, this is Pancon 257, do you copy? Tiba-tiba ada pesawat di depan mereka yang ternyata kedua pilot di sana juga menghilang, sehingga pesawat itu hilang kendali. Dan setelah ketegangan yang terjadi, pesawat itu pun akhirnya selamat. Chloe kemudian masuk ke sebuah rumah sakit untuk mencari adiknya, namun karena ramai ia masuk melalui pintu yang lain. Saat di ruang bayi, ia tidak menjumpai satu bayi pun karena mereka semua telah menghilang dan menyisakan baju dan celana mereka. Salah satu pasien yang tersisa hanya mengatakan kalau kejadian ini tidak hanya di Amerika, tapi di seluruh dunia. All over the world. Here's what I could get. Looks like we can... Setelah itu, William melaporkan kondisi sayap pesawat kepada Ray. Yang dirasa masih aman, Ray meminta William untuk tetap tenang sementara ia akan mencari bandara terdekat untuk mendarat. Di lain sisi, Chloe kembali ke rumah untuk mencari ibunya, namun apa daya, yang ia temukan hanyalah kalung dan perhiasan ibunya saja. Di sini, Chloe sangat terpukul dan sedih karena ibunya telah menghilang juga. Dia masih belum tahu apa yang terjadi dan saat membuka HP ibunya, Chloe memutar pesan suara yang dikirimkan Ray sebelum insiden tadi. Mendengar suara itu, Chloe pun syok dan yakin kalau ayahnya telah meninggal karena tabrakan pesawat. Di tengah kegelisahannya, Ray menggeledah barang-barang Chris, termasuk jam yang bertuliskan sebuah ayat Alkitab dan juga sebuah buku. Di buku itu, nampak kalau Chris rutin merenungkan firman Tuhan dan ia adalah orang yang taat dan takut akan Tuhan. I think I know where they are. Begitu tahu hal ini, Ray kini tahu kemana mereka semua pergi. Yap, surga. Mendengar itu, Hetty tidak percaya, apalagi setelah Ray berbohong kepada istri dan anaknya tentang hubungan gelap mereka. What are you talking about? Heaven. What has happened to you? How could she know that? Think about it.
Sementara di penumpang, seorang ibu marah dan menganggap mereka bekerja sama untuk mencuri anaknya itu. Shut up! I know where she is. Namun seorang gadis dengan tenang bilang kalau ini bukanlah perbuatan mereka, melainkan Tuhan. Ini adalah kedatangan Tuhan untuk kedua kalinya. Semua orang yang taat akan firman Tuhan akan diangkat ke surga sebelum terjadinya kehancuran yang dahsyat di bumi ini. No. Sontak ibu ini berniat untuk bunuh diri, merasa ia tidak bisa hidup tanpa putrinya. Di sini William mencoba mencegahnya dan mengambil pistol itu. I don't understand. Chloe kemudian pergi ke sebuah gereja dan nampak seorang pendeta yang ternyata tidak terangkat juga. Chloe kemudian bertanya, dan disinilah kita tahu bahwa menjadi pendeta bukanlah jaminan. Karena jika seorang pendeta hanya memberitakan Injil tapi hidupnya tidak taat dan menyimpang dari jalan Tuhan, maka tetap saja ia tidak akan diangkat. Mendengar itu, Chloe pun semakin kecewa dengan Tuhan. Dirasa tidak ada harapan, Chloe memanjat sebuah tiang jembatan hendak melompat mengakhiri hidup. Sementara di pesawat, Ray meminta landasan pacu untuk memberinya jalan untuk mendarat. Namun karena hari sudah malam, semua bandara sudah tutup dan di samping itu, bensin pesawat mereka sudah mulai menipis. Saat akan menjatuhkan diri, William tiba-tiba menelpon Chloe dan begitu tahu ayahnya masih hidup, Are you okay? Chloe akhirnya mengurungkan niatnya dan berusaha membantu ayahnya itu. Ladies and gentlemen, we are coming in on New York. Chloe mencari lahan kosong dan luas, namun karena banyak barang berserakan, ia pun mencopet sebuah mobil untuk menyingkirkan barang-barang itu. Chloe kemudian mengaktifkan sebuah bom untuk memberikan sinyal kemana ayahnya harus mendarat. Dan singkat cerita, usai pesawat itu mendarat, kini mereka semua pun turun dan film pun selesai.